Hello Mothers, perkenalkan saya Deva Savonda Salim. Pada hari ini saya akan membawakan Mother Teaching dengan judul Kenali Penyebab Tersering Nyeri Perut pada Anak. Sebelum masuk ke materi, para mothers harus mengetahui terlebih dahulu bahwa sakit perut sering dialami pada anak-anak. Umumnya, sakit perut ini bukan penyakit yang berbahaya, tetapi perlu dikenali penyebabnya. Tujuannya agar ibu lebih tenang dan tahu kapan harus membawa anak ke dokter. Para mothers mungkin sering bertanya, anakku belum bisa bicara, gimana cara taunya? Para mothers harus mengenali terlebih dahulu tanda nonverbal nyeri perut dan juga perubahan pola harian. Tanda nonverbalnya seperti lebih rewel atau gelisah, menangis tanpa sebab yang jelas, bergulang-guling, dan melipat kaki ke perut. Untuk perubahan pola harian yang dialami oleh anak-anak, yaitu tidur gelisah dan sering terbangun, malas makan atau kurang lahap, BAB tidak lancar, adanya diare atau sembelit. Penyebab tersering nyeri perut pada anak yang pertama adalah infeksi saluran pencernaan. Infeksi ini disebabkan karena bakteri atau virus. Gejalanya seperti sakit perut, adanya mencret, demam, dan juga muntah. Contoh penyakit itu ada diare dan juga demam tifoid. Diare adalah kondisi di mana seseorang mengalami peningkatan frekuensi buang air besar atau BAB dengan feses yang encer atau cair. Lebih sering dari biasanya lebih dari 3 kali dalam sehari. Gejalanya dapat berupa BAB disertai atau tanpa lendir dan darah, dapat disertai perubahan warna, dapat disertai demam, dan juga dapat disertai bau busuk atau asam. Sedangkan demam tifoid adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri tersebut. Gejala umum demam tifoid meliputi demam yang tinggi, sakit kepala, sakit perut, dan gangguan pencernaan seperti diare ataupun sembelit. Penyebab tersering sakit perut pada anak berikutnya adalah konstipasi. Konstipasi atau yang kita kenal adalah sembelit, itu adalah kondisi sulit buang air besar atau BAB atau frekuensi yang jarang. Gejala konstipasi bisa berupa tinja yang keras dan kering, serta perasaan tidak tuntas setelah BAB. Kondisi ini seringkali dipicu oleh pola makan yang tidak mengkonsumsi cukup serat. Berikutnya adalah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih merupakan infeksi yang disebabkan oleh masuknya bakteri ke saluran kemih. Salah satu bakteri yang paling sering menyebabkan ISK adalah E. coli. Bakteri yang berasal dari anus ini dapat menyebar ke saluran kemih karena kurang terjaganya kebersihan atau cara cebok yang salah. Lebih sering pada anak perempuan dikarenakan saluran kemih pada perempuan lebih pendek daripada laki-laki. Gejala berupa sakit perut, sakit saat buang air kecil, sering kencing namun sedikit, dan juga adanya demam dan menggigil. Berikutnya adalah cacingan. Cacingan merupakan penyakit yang sering dialami oleh anak-anak, apalagi jika tidak menjaga kebersihannya seperti jarang mencuci tangan. Beberapa jenis cacing yang mudah menginfeksi si kecil adalah cacing tambang, cacing kremi, cacing gelang, dan juga cacing pita. Gejalanya dapat berupa sakit perut, nafsu makan menurun, anus terasa gatal, feses terdapat cacing, BAB berdarah, berat badan berkurang, dan kulit menjadi pucat. Berikutnya adalah GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Ini merupakan keluhan dan komplikasi yang timbul akibat cairan reflux lambung yang melebihi batas normal. Kondisi ini sudah menimbulkan gejala penyakit dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Penyebabnya seperti pola makan tidak teratur, berat badan berlebih, genetik, dan adanya stres. Gejala yang dapat timbul berupa nyeri ulu hati, mual, muntah, dan rasa panas di bagian dada. Penyebab tersering
Sakit perut pada anak yang terakhir adalah adanya alergi makanan. Alergi umum terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun. Reaksi alergi pada anak-anak yang muncul itu bisa berbagai macam, mulai dari reaksi ringan hingga reaksi berat yang dapat mengancam nyawa. Penyebab alergi makanan pada anak adalah susu sapi, kacang tanah, boga bahari atau seafood, telur, dan juga gandum. Gejala yang dapat timbul adalah sakit perut, diare, dan juga adanya gatal pada kulit. Pertanyaan berikutnya adalah kapan harus waspada? Para mothers harus waspada apabila terdapat gejala-gejala berikut seperti nyeri perut hebat dan terus-menerus, muntah dan diare dengan adanya darah, demam yang tinggi, muntah terus-menerus, tidak bisa makan atau minum, dan perut kaku atau keras saat disentuh. Kesimpulannya adalah sebagian besar sakit perut pada anak itu ringan dan sembuh sendiri. Orang tua perlu waspada adanya tanda bahaya. Segera konsultasi ke tenaga kesehatan bila tidak membaik. Sekian dari pembahasan kenali penyebab tersering nyeri perut pada anak. Semoga para mothers dapat terbantu akan adanya video ini. Terima kasih.